Baik, masih bersama dengan saya Sarah Mariati dalam acara kuliah umum secara hybrid dan live dari Studio Imersif MNP dengan tema Update Supply Chain dan Procurement di Era Digital di Sektor Hulu Migas. Dan saat ini masih dengan Pak Tito Loho serta Pak Bombongan Tampu Bolon selaku Vice President Supply Chain Management Subholding Upstream Pertamina PHI. Kita panggil Pak Ibong. Pak Ibong, kita langsung saja nih Pak Ibong. Bicara tadi supply chain ya Pak ya, saya pengen tahu dong Pak, untuk CV Pak Ibong ini perjalanannya Pak, ini bagaimana bisa meraih setinggi ini Pak? Untuk adik-adik mahasiswa mungkin, apalagi Bapak sudah fokus di bidang supply chain ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Sarah, Pak Tito. Jadi saya itu mulai dari awal kuliah memang kerja di perusahaan minyak, direkrut di kampus. Saya nggak pernah pindah kerja, perusahaannya yang ganti-ganti. Jadi saya lulus di interview di kampus, terus keterima kerja. Awalnya saya di IT, kemudian pada usia 30 saya di manajemen level di 2003. Sekarang persis hari ini saya udah tua. Kemudian ya waktu itu di perusahaan asing, di awal-awal masuk itu namanya perusahaan Arco. Arco itu kemudian dibeli BP, pindahlah saya ke BP. Nah, BP itu kemudian saya berkarir jauh, terus pada tahun 2009 asetnya dijual. Saya memilih tetap di aset yang sama, sehingga saya berpindah perusahaan ke yang membeli. Nah, posisi saya waktu itu sudah manajerial, saya sudah manajer Asia Pasifik ketika itu di BP. Tapi kemudian ketika gabung, ternyata yang membeli Pertamina, saya kembali memulai lagi dari awal, namanya jadi tim leader di IT waktu itu. IT Pak? Di IT, terus kemudian saya naiklah lagi menjadi asmen, tim leader pindah ke SCM mulai 2011. Terus di SCM saya jadi asmen, terus kemudian menjadi manajer, pernah jadi senior manager. Terus sejak April 2021 saya di level high level Vice President. Kemudian menjadi Vice President SCM di Regional 2 tadinya, dan September kemarin naik menjadi VP SCM untuk seluruh SHU di PHI. Luar biasa perjalanannya ya. Saya bukan yang hebat-hebat amat, saya biasa-biasa aja sebenarnya, cuman saya ya loyal kali ya, terus rajin, tekun, nggak macam-macam gitu. Ini mesti contoh oleh generasi Bukan yang hebat-hebat amat, biasa-biasa aja. Sudah di atas ya Pak ya, nggak begitu ya. Semua ada proses. Jadi ada proses. Pak Ibong, kita langsung ke tema juga Pak. Nah mungkin ada mahasiswa juga pengen tahu persis Pak tentang hulu migas nih. Oke, bisa dijabarkan langsung Pak Ibong, silakan kalau ada presentasi. Ya mungkin Pak. Saya cerita sedikit tentang hulu migas ya. Ini cuma 2 menit saya cerita dulu. Saya ceritain. Dunia minyak dan gas itu sangat kompleks ya, sangat luas. Yang paling profitable biasanya memang hulu migas. Tapi hulu migas itu high capital, tapi sangat knowledge intensif, sangat capital intensif, dan teknologi intensif. Jadi tidak mudah untuk berbisnis di hulu migas. Dan proses product life cycle-nya itu panjang sekali. Mulai dari ketemu minyak, sampai kita bisa menjual minyak atau gas itu, the first oil atau first gas, itu paling cepat 15 tahun. 15 tahun, Pak? Enggak gampang. Itu sudah ketemu aja 15 tahun? Nah, jadi 15 tahun kemudian. Karena kita harus pastikan ada pembelinya, kita harus pastikan infrastrukturnya terbangun dengan baik, dan kita harus pastikan fundingnya cukup. Jadi a lot of things need to be prepared before we can ship our first gas or first oil gitu. Jadi banyak sekali. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau ada sesuatu yang kurang bagus dalam aturan pemerintah atau dukungan pemerintah terhadap hulu migas, itu bisa mempengaruhi generasi. Jadi tidak main-main, karena product life cycle-nya itu 15 tahun. Kesalahan keputusan, kesalahan policy yang dibuat itu bisa mempengaruhi generasi selanjutnya. Produksi minyak kita memang agak menurun over the year selama beberapa puluh tahun terakhir.
Tapi hopefully dengan perubahan yang sekarang ini bisa nanti berbalik naik gitu. Kita pernah menjadi anggota OPEC, tapi sejak tahun 2000 sejak 11 atau 12 tahun yang lalu kita sudah keluar dari OPEC karena kita sudah menjadi net importer. Hulu migas itu memang sangat risky, a very risky game gitu. Sehingga orang-orang yang ada di dalamnya itu memang harus serius, dan termasuk di dalamnya adalah seluruh masyarakat ekonomi, para vendor, para pekerja, para pegawai, dan semua orang yang berhubungan. Jadi tidak mudah. Tapi once kita hit minyak, itu akan sangat profitable. Keuntungan Pertamina terbesar itu adalah dari hulu migas. Oke, belum dimulai aja udah kelihatan nih kita seperti apa. Serunya. Ini lebih seru lagi, namun semuanya stay tune setelah jeda pariwara berikut.